Iya, sahabat Coba Negeri mungkin ada yang lagi liburan pasti terlihat suasananya, wah senang sekali ya semuanya ya. Tapi bicara mengenai soal terlihat dalam hidup ini tidak semua luka itu terlihat loh oleh mata kita. Ada luka yang tersembunyi di dalam hati kita. Luka akibat pengkhianatan atau kata-kata yang menyakiti. Luka karena penolakan atau perlakuan yang tidak pernah kita bayangkan dari orang yang paling dekat dengan kita. Ada yang terluka oleh sahabat, ada yang terluka oleh pasangan. Bahkan tidak sedikit yang menyimpan luka tuh sejak masa kecil dalam keluarga. Pertanyaannya, bagaimana cara menyembuhkan luka yang sudah begitu dalam? Nah, dalam iman Kristen sering kita mendengar satu kata yang sangat penting, pengampunan. Tapi bagi banyak orang kata mengampuni itu tidak selalu mudah, bahkan terkadang terdengar kok kayaknya nggak adil ya. Apakah mengampuni berarti melupakan luka? Apakah mengampuni berarti saya membenarkan kesalahan? Atau adakah makna yang lebih dalam tentang pengampunan menurut Injil? Nah, di episode hari ini kita akan belajar bersama tentang pengampunan untuk luka yang terdalam. Bagaimana firman Tuhan menuntun kita menghadapi luka batin tanpa menyangkal rasa sakit, namun juga tanpa terikat oleh kepedihan masa lalu. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam, bukan lukanya lebih dalam. Jika Anda sedang bergumul dengan luka batin saat ini atau masalah keluarga, atau Anda membutuhkan teman untuk berbicara dan saya butuh didoakan, silakan hubungi kami di nomor telepon 0811 9914 240 atau WhatsApp di 0822 1500 2424. Kami tunggu ya. Dan sekarang kita akan belajar bersama Pastor Glenn Latuheru. Beliau bukan tokoh yang sudah mengalami luka terdalam. Tapi beliau ini pengajar dan pengajarnya bukan cuma di mimbar gereja tapi juga melalui YouTube channel Bible and Bed ya. Betul ya Pastor ya? Betul sekali, Pastor Ya, Andi. sudah Bible and Breakfast juga sebelumnya Itu ya. kita akan buat itu. Bible and Coffee. Bible and Coffee, Iya. Bible and Bed. Bible and Bed. Welcome to Cahaya Bagi Negeri anyway. Puji Tuhan. Tapi ngomong-ngomong, pernah ngerasain luka terdalam gak? Saya udah buka di awal tadi. Pernah dong, pernah tentunya ya kan. Tapi kita mesti tahu juga bahwa itu keputusan untuk melukai diri sendiri karena perlakuan orang itu sebuah keputusan. Gitu, keputusan untuk nyimpen dendam, keputusan untuk kepahitan, keputusan untuk luka batin itu kan keputusan kita. Karena kan ada orang begini, kalau saya langsung mengampuni nih, berarti saya setuju dengan apa yang dia lakukan atas hidup saya. Apa pendapat Anda? Jadi mengampuni jelas berbeda dengan membenarkan dosa, gitu kan. Kalau mengampuni kita tidak setuju dengan perlakuan dia, tapi kita melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Kasihilah musuhmu, berdoalah buat mereka yang membenci kamu, dan lepaskan berkat buat mereka yang mengutukimu. Itu firman, itu perintah. Tapi kita tidak membenarkan perlakuan orang jahat itu kepada kita. Kita berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan tanpa membenarkan apa yang mereka buat kepada kita. Iya, kalau banyak orang kan memahami pengampunan sejati itu nggak ada kayaknya. Mana ada sih orang bisa mengampuni dan itu sifatnya sejati. Tapi sebenarnya dalam iman Kristiani itu adalah hal yang sangat mutlak dan nyata kan sebenarnya. Bagaimana Anda menerjemahkan ini? Jadi memang pengampunan itu Pastor Andi topik unik gitu ya, dan itu selalu up to date gitu ya. Karena biar bagaimanapun kan Alkitab udah bilang dunia di mana kita hidup semakin hari semakin jahat. Kasih kebanyakan orang akan semakin dingin. Tapi di sisi lain Tuhan Yesus menuntut kita, meminta kita untuk tetap terus mengampuni. Nah itu menjadi tantangan terbesar buat orang percaya di zaman sekarang ini. Bagaimana ngelihat sikap, keadaan, situasi seperti itu yang harus melakukan perintah Tuhan. Tapi di sisi lain jangan sampai saya terjebak dalam satu situasi yang akhirnya membuat saya berkata, apa mungkin saya mengampuni? Karena sampai hari ini ada suami-suami yang masih sulit mengampuni istrinya. Padahal tidur satu ranjang, istri-istri masih sulit mengampuni suaminya. Karena itu dia bilang,
dunia mengajarkan nggak mungkin kita bisa mengampuni, kelakuannya itu nggak dibenarkan gitu loh. Sampai akhirnya kita mulai punya pemahaman bahwa oh benar, saya nggak akan pernah sulit bisa mengampuni, saya akan sulit mengasihi. Padahal ada satu hal yang perlu kita ketahui tentang pengampunan. Kita bisa melakukan bukan karena kita, tapi Roh Kudus yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa melakukan itu. Bagaimana kalau luka yang sangat dalam, yang saya bahas di awal tadi, terdalam banget, pengkhianatan dari pasangan, kemudian ditipu oleh sahabat yang sudah kita percaya, dan itu berasa terluka banget karena bicara mengenai uang, ya, kepercayaan yang dikhianati. Ini sejauh mana pergerakan Roh Kudus yang real di dalam kehidupan orang percaya yang bisa dirasakan hari-hari ini? Jadi memang tentu kita nggak bisa melupakan hal itu, apalagi kita disakiti gitu ya, maksudnya. Jadi kita harus terima kenyataan bahwa kita emang nggak bisa lupain. Nggak bisa lupain, karena kan. Berarti starting pointnya adalah jangan berusaha melupakan itu ya. Jangan berusaha melupakan, karena ngomong melupakan, kita jangan melupakan dulu, minum ini dulu, Pastor. Siap. Ini soalnya mau masuk ke lebih dalam nih. Itu, jadi bukan melupakan, mengampuni itu bukan melupakan. Karena kalau melupakan, kita jujur, kita nggak amnesia terhadap perbuatan mereka. Itu akan selalu kita ingat dalam memori kita. Kecuali tiba-tiba kita keseruduk, kita lupa ingatan, siapa lu, semua dilupakan itu. Iya kan, tapi kan pada kenyataannya kita tidak amnesia, kita tidak melupakan hal itu. Sekalipun kita singkirkan semua hal-hal yang terkait dengan apa yang sudah kita alami. Tetap kita bisa mengingat. Nah, bukan soal melupakan, berarti mengampuni bukan melupakan. Tapi menyerahkan setiap perbuatan yang orang lain lakukan itu kepada kita, kepada Tuhan. Dan menyerahkan pembalasannya kepada Tuhan. Menerima harus dong. Harus diterima. Karena itu memang udah kejadian gitu kan. Udah terjadi. Kalau berkali-kali bagaimana, Pastor? Itu tercatat di Alkitab tuh. Jadi tercatat di Alkitab. Jadi Petrus bilang begini sama Tuhan Yesus, Guru, sampai berapa kali saya harus mengampuni saudara saya? Sampai 7 kali kah? Sedangkan menurut Petrus 7 kali itu udah sempurna, lebih di atas rata-rata. Karena pada saat itu cuma 3 kali. Sama kayak kita bilang kan, sekali lu ya, 2 kali ya, udah cukup nih 3 kali nih, gitu kan? Petrus bilang di atas rata-rata 7 kali. Ternyata apa kata Tuhan Yesus? Bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Apakah maksudnya 490 kali? Enggak seperti itu. Yang berarti ini bukan soal menghitung sampai berapa kali. Maksudnya Tuhan Yesus adalah jadikan pengampunan itu sebagai suatu gaya hidup. Itu yang harus digarisbawahi. Gaya hidup apa bedanya gaya hidup dengan standar hidup? Gaya hidup itu kan kebiasaan yang kita bangun. Betul. Standar hidup itu relatif. Kita yang membangun. Bisa berubah ya. Yes, karena standar. Lo mau standar ikutin si A, bisa berubah dengan si A. Tapi kalau gaya hidup, dunia punya gaya hidup. Tapi sorga punya gaya hidup. Gaya hidup warga kerajaan sorga berbeda dengan gaya hidup cara orang dunia. Gaya hidup warga kerajaan sorga ya tentu seperti apa yang empunya sorga ajarkan, yaitu Tuhan Yesus. 70 kali 7 kali, yang berarti jadikan itu bukan sebagai suatu yang satu kali ya, 2 kali ya, dihitung nominalnya. Tetapi bagaimana setiap kali kita disakiti, kita bisa mengampuni. Tapi kalau jujur, kalau memang bukan karena Roh Kudus, nggak akan pernah ada yang bisa melakukan itu. Sebenarnya daya dobrak kerja Roh Kudus itu eksponensial banget. Yes, dahsyat. Kalau kita bisa benar-benar mau berserah, nah bagaimana kunci untuk bisa masuk ke tahap inilah, tahap berikutnya? Oke, tahap pertama kita sudah belajar ya bahwa mengampuni itu bukan berusaha melupakan. Lalu kedua adalah harus ada intervensi dari kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kita. Nah, untuk masuk dan mengalami intervensi Roh Kudus itu bagaimana? Sedangkan kita tuh sudah berbelasan bahkan puluhan tahun hidup dalam wadah pengkhianatan. Yang notabene ini di depan mata saya loh, ini masih dikerjakan gitu. Satu sisi saya tahu kebenaran firman Tuhan, saya tidak boleh membenci dan tidak boleh membalas dan tidak boleh memisahkan diri, apalagi kalau bicara mengenai pernikahan. Tapi sisi lain, ini kenyataan hidup saya tuh lebih dari sekedar pahit. Bahkan sampai ketika saya minum kopi pun, kopi ini tidak begitu pahit, tidak sepahit kenyataan hidup saya gitu. Nah, ini gimana cara intervensi? Apa bisa mengenai intervensi? Jadi tadi kita udah dengar bahwa kita diberikan kekuatan oleh Roh Kudus, dimampukan gitu kan. Pengampunan juga bukan berarti kita melupakan, tetap kita ingat. Namun kita perlu tahu langkah berikutnya adalah keputusan itu mutlak ada di kita. Keputusan untuk mengampuni itu Roh Kudus, kemampuan untuk mengampuni Roh Kudus kasih tahu.
kasih ke kita, tetapi keputusan untuk mengampuni itu diberikan mutlak kepada kita. Apakah engkau mau memutuskan mengampuni atau engkau tetap mau membenci keberadaan orang yang menyakitimu? Itu keputusanmu. Berarti kita harus pegang kendali free will kita ya. Yes. Sehingga pada akhirnya kan kita yang memutuskan. Lalu kalau memang saya mau karena ada orang bilang gini, ya suka-suka saya dong Pastor, hidup-hidup saya, suami-suami gua, kawin-kawin gua, rumah tangga gua mau membenci laki gua mau membenci anak gua, suka-suka gua. Iya nggak apa-apa, kita sebagai hamba Tuhan kita kasih tahu kebenarannya. Tapi memang pada akhirnya keputusan di kamu. Nah keputusan yang salah yaitu membenci, itu kan membuat engkau semakin susah hidup. Kenapa susah hidup? Karena orang yang terluka akan cenderung melukai. Tapi ada orang yang terluka hidup dalam kelukaannya diberkati itu Pastor? Berkat itu kan relatif. Bicara berkat Iya, maling pencuri. Udahlah nggak apa-apa terserah dia hianati saya. Yang penting hidup saya masih diberkati. Nah ini juga harus berubah ya. Konsep pemikiran ini harus berubah ya. Jadi jangan berpikir berkat itu seakan-akan Tuhan iakan gitu kan. Ini. Koruptor itu kan juga diberkati dalam tanda kutip. Dalam pengkhianatannya. Dalam pengkhianatannya. Iya kan, Yudas dapat duit 3 keping itu 30 keping dia apa? Diberkati. Tapi dengan cara yang salah. Jadi jangan jadikan berkat itu sebagai suatu standar moral kekristenan. Gitu. Ada orang-orang yang hidup benar biasa-biasa. Ini kita bahas tentang berkat lah ya lebih lagi. Tapi bicara tentang pengampunan itu keputusan kita. Hak itu diberikan kepada kita oleh Tuhan. Apakah kamu mau mengampuni atau tidak? Itu keputusanmu. Adakah kalau ada yang bertanya ini, adakah berkat jikalau saya mengampuni? Maklum kan yes, kadang-kadang pasti. Kalau saya mengampuni, oke, Tuhan saya mengampuni. Saya diberkati nggak nih dari hasil saya mengampuni dia? Iya. Yang pertama kita mesti tahu berkat yang pasti kita dapati dari mengampuni itu kita hidup dalam damai sejahtera. Yes, exactly. Gitu kan. Dan itu damai sejahtera nggak dijual di toko kelontong manapun. Betul. Damai sejahtera itu kita dapati ketika kita melepaskan pengampunan. Minimal tenang dulu hidup. Ada orang hidupnya kaya, punya segala macam, tapi tidur mikirin kesalahan orang lain. Spring bed loh. Spring bed yang empuk. Tapi nggak bisa tidur sampai jam 3 subuh. Kenapa? Karena mikirin orang yang nyakitin dia. Jadi bukan merek spring bednya diganti ya sebenarnya. Jangan-jangan ada luka yang dalam yang dia coba untuk anggap ini nggak ada. Yes, melupakan itu tadi. Berusaha untuk melupakan. Padahal nggak bisa. Kan nggak akan pernah bisa karena itu udah masuk dalam memori dia. Untuk mau hal itu gampang kok. Cuma lepaskan pengampunan aja. Saya pernah ngobrol sama teman-teman sesama hamba Tuhan. Ternyata hamba Tuhan tuh banyak nyimpan luka dalam. Berdasarkan pengalaman Pastor nih, gimana caranya sebagai hamba Tuhan tuh bisa men-screening, oke deh, ini harus saya benar-benar harus bisa lepas pengampunan. Karena teman saya bilang, yes, kenapa ya? Saya ngajarin jemaat mengampuni, ngomong sama saudara-saudara keluarga saya mengampuni, tapi jujur deep inside my heart nih bro, dia bilang gitu, jujur banget nih, saya tuh menghindari ketemu sama orang ini daripada saya juga berdosa di hadapan Tuhan. Terus saya bilang loh, bukannya menghindari itu juga sama aja itu ujung-ujungnya apa? Dosa juga urusannya. Karena kan kita tidak beres dengan satu masalah ini. Nah, mungkin ada pengalaman pribadi. Jadi memang itu tidak bisa dipungkiri ya. Selama orang hidup dalam sosial itu pasti akan namanya gesekan itu pasti ada. Betul. Apalagi kita sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, sebagai pendeta itu berusaha tegar, dalam tanda kutip, berusaha menghadapi setiap keadaan situasi yang ketika kita dipertemukan dengan hal-hal seperti itu, kita sebenarnya udah tahu banyak firman. Tapi pada kenyataan biar bagaimanapun, dalam tanda kutip kita mesti pakai, pendeta juga manusia. Pendeta juga daging. Pendeta juga daging, bukan dari robot, bukan dari besi gitu kan. Nah, tapi kan kita udah punya siasat. Dalam arti kita udah punya tahu banyak firman. Yang pertama kita udah tahu bahwa keputusan untuk mengampuni itu menyukakan Tuhan dan menyukakan saya. Kenapa menyukakan saya? Karena saya hidup tenang. Hidup saya jadi lebih tenang, hidup lebih damai sejahtera, hidup lebih sukacita menghadapi setiap orang. Dan ketika kita berhadapan dengan orang yang mungkin tidak kita suka karena berbuat sesuatu sama kita, kita akan melatih diri kita sebagai suatu disiplin rohani tadi. Sebagai sebuah latihan untuk jadi lebih sabar, jadi lebih bisa untuk ngadepin orang yang bukan hanya suka sama kita, tetapi orang yang gak suka sama kita pun kita bisa latihan. Latihan dengan seperti itu. Jadi kalau saya melihat seperti itu, mengalami pasti, tapi kita belajar sesuatu. Apa sih yang kita bisa dapati dari pertikaian atau perselisihan antara kita dengan orang lain? Pasti ada insight-nya gitu.
Oke. sesuatu. Apakah itu juga bagian dari proses pengampunan ketika kita berusaha belajar untuk mengampuni? Kan pasti takes time, Iya. butuh proses dan lain Iya. sebagainya. Itu untuk bisa bertahan di masa proses itu bagaimana caranya? Oke, memang butuh waktu ya, nggak instan gitu ya kan. Maksudnya kalau tergantung keintiman seseorang dengan Tuhan, kembali lagi. Kalau semakin orang dekat dengan Tuhan, dia akan semakin kuat menghadapi orang-orang seperti itu. Kayak Daud pernah ngomong, ada orang-orang yang menyakitinya, bahkan orang-orang yang circle-nya dia. Iya. Ya kan? Sehingga akhirnya kan lebih sakit orang-orang yang kita udah dekat nyakiti Betul. dibanding orang yang udah dari luar gitu kan. Betul, karena kan masa sih orang iya loh. dia bisa ngerti, bisa sudah paham saya, harusnya kan nggak menyakiti saya. Harusnya gitu kan. gitu. Apalagi saya sudah tolong dia. Jadi memang orang-orang yang lebih dekat dengan kita akan lebih mungkin untuk bisa berselisih paham atau menyakiti kita atau kita bisa menyakiti dia ketimbang orang-orang luar. Karena sama seperti kalau kita berdekatan, tentu orang yang lebih dekat dengan kita akan gampang gesekan ketimbang orang yang jauh. Nah, gesekan itulah yang akhirnya melahirkan bisa jadi orang nggak suka dengan kita nggak suka dengan orang lain. Tapi jangan sampai akhirnya timbul kepahitan, kebencian itu. Nah, ada yang memberikan saran begini, makanya kalau punya hubungan jangan terlalu ikat rambut, biasa-biasa aja, Iya. supaya tidak disakiti. Anda setuju nggak dengan hal ini? Terlepas dari orang yang mau berkata seperti itu, karena biar bagaimanapun kita kan punya circle, gitu kan. Maksudnya gini, kita nggak harusnya kata orang begini, jangan sampai lu gampang percaya sama semua orang, ya kan. Memang Alkitab ngajarin andalkan Tuhan, gitu kan. Manusia cenderung mengecewakan. Nah, kalau kita belajar hal itu, maka kita belajar bahwa kalau kita mau bergantung sama Tuhan, lu nggak akan pernah dikecewakan. Tapi lu bergantung sama manusia, lu pasti akan cenderung bisa dikecewakan. Bagaimana kalau orang ini kecewa sama Tuhan? Orang ini itu siapa? Iya, mewakili semua sahabat-sahabat saya begini. Orang ini kecewa sama Tuhan karena? Iya, mungkin yang menyaksikan obrolan kita gini, oke, saya nggak kecewa sama manusia, saya kecewa sama Tuhan nih. Jawabannya apa nih? Oke. Bagaimana cara menjawab? Jadi kalau kecewa sama Tuhan itu memang konteksnya lain ya, bukan. Kalau saya pribadi, pengalaman saya pribadi, saya memang pernah kecewa sama Tuhan karena saya memang belum memahami dan belum kenal pribadi Tuhan seperti apa. Dulu waktu saya kecewa sama Tuhan adalah karena kok yang lain orang tuanya lengkap, saya nggak lengkap. Terus yang orang lain kayaknya mau minta apa aja tinggal minta, saya enggak. Nah, itu kan kekecewaan yang sedikit lama-lama jadi bukit, dan saya baru tahu bahwa saya menyimpan kekecewaan itu, dan itu udah kekubur lama gitu loh. Nah, kalau ada yang kecewa sama Tuhan di sisi lain, sakit harusnya disembuhkan malah nggak sembuh, malah tambah parah. Ini kan dia bisa kecewa sama Tuhan, kecewa sama hamba Tuhan yang dianggap bahwa sebagai wakil Tuhan. Jadi apa langkah pemulihannya? Ya, yang pertama justru gini, yang pertama dia mesti tahu dulu bahwa dia salah. Itu kenapa dia salah? Masalahnya banyak orang nggak mau ngaku dia salah, kan begitu kan? Kenapa dia salah? Ya lu gini aja, masa lu nyalain Tuhan sih? Kenapa lu kecewa sama Tuhan? Reasonnya apa? Memang salah satunya seperti hamba yang tadi bilang, kenapa hambanya bisa sampai kecewa sama Tuhan? Ya karena waktu itu saya belum kenal banget pribadi karena nggak ngerti Tuhan awalnya kan. Jadi memang orang nggak akan pernah bisa kecewa sama Tuhan kalau dia kenal siapa Tuhan. Betul. Tapi dia akan bisa sangat amat mungkin kecewa sama Tuhan ketika dia nggak kenal siapa Tuhan. Bisa nggak ini diadopsi di kehidupan sehari-hari? Apa saya perlu kenal lebih dalam orang-orang di circle saya supaya saya tidak mudah kecewa sama mereka? Kebalikannya justru dengan manusia. Kalau manusia justru kita kalau semakin dekat, kayaknya orang ini bisa dipercaya nih. Tiba-tiba dia nyakitin kita malah parah. Jadi memang treatnya berbeda lah dengan kita datang sama Tuhan dengan datang sama sesama, kan jelas berbeda gitu. Banyak. Kalau misalnya hari-hari ini ada orang-orang yang saya berusaha lah memaafkan orang dengan cara saya kunjungi, tapi ternyata ditolak. Bagaimana responnya? Itu usaha kita sebagai manusia kan kita dikasih free will. Oke, saya mau pakai free will saya untuk mengusahakan ini, untuk bisa saya memaafkan dia. Itu sangat bagus, karena itu kerinduan, keinginan dia untuk kembali pulih. Ya kan? Kan masalahnya banyak orang yang udah bodo amat urusan gua, lu ya udah lu mau datang, gua sih nggak salah. Nah, ini tiba-tiba dia datang, dia mau mengampuni atau dia mau meminta maaf gitu kan. Itu sangat bagus. Itu langkah
yang sangat alkitabiah. Karena kan Alkitab kan jelas sudah bilang jikalau sekiranya mungkin gitu kan. Hal ini bergantung kepadamu, maka berdamailah dengan semua orang. Betul. Gitu kan. Jadi langkah itu langkah yang konkret untuk datangi. Tiba-tiba dia nggak mau ngampuni tadi gitu kan. Iya. Udah lu sana aja lu pergi. Itu kembali lagi itu bukan urusan kita. Yang penting bagian kita, saya udah lepaskan pengampunan, saya mengasihi kamu, saya mau pulih tapi kamu nggak. Itu urusan kamu sama Tuhan. Jadi itu udah paling benar. Datang tapi nggak mau diampuni, itu urusan dia. Ini kebalikannya. Bagaimana jikalau saya sudah mengampuni, tapi jangan sampai saya ketemu sama orangnya. Itu berarti maksudnya gini, ketika kita datang, ketika kita melepaskan pengampunan, itu masih banyak kasus yang kayak gitu tuh. Iya, karena biar bagaimanapun di circle yang sama, misalkan gitu kan dalam komunitas yang sama. Nah itu gimana caranya tuh untuk bisa menghindari itu? Ada orang takut hambanya memulai sesuatu yang baru karena udah pernah luka sama dia kan. Nah luka itu nggak akan pernah pulih kalau dia nggak buka terlebih dahulu. Jadi dia mesti buka terlebih dahulu, dia mesti datang sama orang tersebut, dia bilang gue pernah sakit loh hati sama lu, gue pernah luka lu, tapi hari ini gue mulai melepaskan pengampunan sama lu, gue maafin lu atau gue minta maaf sama lu, udah gitu selesai, udah. Sehingga kita membuka, ngomong sama diri kita sendiri, kita bilang bahwa saya benar-benar sudah melepaskan pengampunan sama dia. Ketimbang kita ngomong sendiri, ya gue udah ngampunin lu, tapi dia nggak tahu. Itu kayak nggak terkonfirm bahwa kita benar-benar sudah mengampuni dia. Saya jadi dapat satu insight. Berarti sebenarnya kunci paling praktisnya adalah daripada kita ngejar orang untuk merespon kita memaafkan dia, lebih baik kita kejar, kita minta maaf duluan aja. Yes. Gak usah pusingin siapa yang salah, siapa yang benar. Betul. Karena itu membuka paradigma kita. Jadi gini, kita sudah ngomong. Karena kan begini kan, dalam Yakobus kan bilang begini, saling mengaku dosa lah. Mengaku itu bukan memaksa orang ngaku buat ini. Buat ayo ini ngomong. kan gara-gara kamu saya begini kayak gitu ya. Mengaku itu kita yang ngomong. Iya. Saling mengaku dosamu, baru ayat selanjutnya, doa orang yang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Jangan-jangan mungkin ada orang-orang atau teman-teman di luar sana yang merasa bahwa kok doa saya ini selalu terhalang seperti dikatakan dia saya. Langit, tembaga, tanah jadi besi itu jangan-jangan karena masalah ini ya. Betul. Kita nggak mau minta maaf duluan karena kita masih berpatokan kepada ini kan yang salah dia bukan saya. Yes. Gitu. Masalahnya, ada banyak orang hari-hari ini itu punya sikap atau sifat playing victim. Iya kan? Yeah. Yang salah dia. Saya ini korban. Kamu tuh pelaku. Bayangin kalau di dunia ini semua korban. Pelakunya siapa? Kan gak aneh gitu kan. Padahal harusnya kalau kita mau jujur, pasti ada karena kitanya juga gitu. Nah itulah yang akhirnya membuat orang sulit confess, sulit mengakui Tuhan, aku mengaku salah, sehingga akhirnya langit jadi tembaga, tanah jadi besi, itu susah. Karena terlalu percaya sama manusia pun itu juga kesalahan yang kita buat. Tentunya itu udah kan? Udah kalau nggak terlalu percaya kan nggak mungkin kita dikhianati kan. Dan nggak kecewa kita. Gitu, benar. Kalau terlalu percaya harus ke Tuhannya dulu baru ke manusianya. Iya, makanya sering kali kita bilang, lu masa gak percaya sama gue sih lu? Ya gue gak percaya cuma sama Tuhan, bukan sama lu. Kata-kata gitu kan. Masa gue percaya sama lu? Tapi ini budaya yang bagus loh sebenarnya kalau kita saling mengampuni ya, saling minta maaf. Ini budaya yang sangat bagus. Mungkin gak ya ini jadi budaya yang bisa saling mengampuni itu ditanamkan di keluarga? Di keluarga sangat mungkin. Karena biar bagaimanapun hari-hari ini kalau kita mau lihat, tidak sedikit adik ribut sama kakak gara-gara warisan. Orang tua ribut sama anak nuntut orang tua masuk penjara. Banyak sekali. Nah itu karena nggak dari awal dibiasakan habit. Karena kan Yesus ngajarin murid-muridnya itu kebiasaan warga kerajaan sorga. Yang dimana berbeda dengan apa yang dunia ajarkan. Dunia kan ajarkan kalau lu salah sama gua, lu nggak mau mengampuni gua nggak akan ngampunin lu. Lu nggak mau minta maaf, gua nggak minta maaf. Siapa lu? Gitu. Toh gua nggak rugi-rugi amat. Iya, pak kuat-kuat gitu loh. Ayo iya. loh, lu lewat, buang muka, gua buang ludah gua. Gitu kan, kasarnya begitu kan. Jadi akhirnya habit itu kebentuk kepada orang-orang dunia yang notabene juga anak-anak Tuhan. Sehingga akhirnya itu terbawa ke rumah. Anak-anak kebawa dari ajaran di dunia bawa ke rumah. Orang tua juga bergaul sama teman-teman bawa ke rumah. Dampaknya akhirnya ketika ada permusuhan di rumah, ada clash saling paham sedikit, ribut, bertengkar, susah memaafkan. Dan berakar itu, kepahitan. Pengampunan Yesus di kayu salib itu kan pengampunan radikal. Yes. Bahkan tidak pernah ada kata apapun selain kalimat ampunilah mereka Bapa sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Bisa nggak ini jadikan sebagai sebuah teladan dan adopsi yang mutlak supaya bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita per individu? Seharusnya bisa kalau kita punya Roh Kudus, gitu ya. Karena Roh Kudus yang memampukan kita. Kita manusia, kita daging ini berat untuk melakukan kalau kita nggak punya Roh Kudus itu. Iya, apalagi kalau daging sekilo lagi naik harganya mahal. Aduh, berat sekali itu ya kan, lagi enak-enaknya lagi. Sekarang lagi liburan daging mahal ya. Jadi memang bahaya sekali kalau sampai itu, karena gini, kan semua itu dimulai dari bisa karena terbiasa. Kalau kita nggak terbiasa untuk melakukan pengampunan, kita nggak akan pernah bisa. Gitu. Dan itu pola yang berulang-ulang terus. Kalau ada orang ngejahatin saya, maka saya juga bisa jahat sama dia. Itu nggak ada yang mengajarkan, kecuali Yesus yang mengajarkan. Dan perkataan yang luar biasa itu terjadi di atas kayu salib. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di titik paling rendah dalam kehidupan manusia. Dan itu nggak gampang. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup manusia, Alkitab udah bilang, roh yang ada dalam diri kamu lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Sehingga kita bisa ngomong, Tuhan, aku lepaskan pengampunan kepada dia, sekalipun dia menyakiti saya. Oke, kalau gitu langsung Anda bisa sampaikan kepada sahabat-sahabat kita di sana, langkah konkret dan praktis apa yang bisa dilakukan satu demi satu, tahap demi tahap, supaya sahabat-sahabat kita itu bisa mulai mengalami kuasa Roh Kudus, mulai mengerti dan memahami intervensi Roh Kudus sampai akhirnya mengambil keputusan itu. Melepaskan pengampunan. Silakan hambanya. Baik, sahabat CBN, haleluya. Jadi kita hidup di dunia yang semakin hari semakin jahat. Kita nggak bisa nolak orang-orang jahat yang terjadi di depan kita, terjadi di sekeliling kita. Tapi ketahuilah roh yang ada dalam dirimu lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Dengan kata lain, roh Allah yang memampukan kita untuk dapat melepaskan pengampunan buat orang-orang yang menyakiti kita, mengecewakan kita, melukai kita. Dan saya percaya ada di antara kita yang mungkin hari ini sedang terluka, hari ini sedang kecewa, hari ini mungkin sedang kepahitan. Ketahuilah engkau bukan suatu kebetulan menyaksikan siaran ini. Dan Tuhan mau memulihkan hidupmu, Tuhan mau mengangkat hidupmu, dan Tuhan mau memampukan hidupmu. Langkah yang pertama yang kau harus mesti lakukan adalah akui. Mulai confess, mulai mengakui. Karena ketika engkau mengakui, saat itu roh kebencian itu dipatahkan. Mengakui. Saya salah di hadapan Tuhan, saya pernah menyakiti, saya simpan dendam. Yang kedua, serahkan hidupmu sama Tuhan. Ketika engkau menyerahkan hidupmu, itu membuktikan bahwa pembalasan bukan lagi milikmu. Pembalasan itu milik Tuhan. Terlepas Tuhan mau kapan kerjanya buat orang tersebut, itu urusan dia sama Tuhan. Tapi bagianmu, engkau sudah kerjakan. Dan yang ketiga, ketika engkau melepaskan pengampunan ini, engkau akan dapati hati yang dipenuhi dengan damai sejahtera, hati yang dipenuhi dengan sukacita. Mengampuni adalah sebuah keputusan, bukan paksaan, dan mengampuni adalah kerinduan Tuhan Yesus untuk anak-anaknya lakukan di muka bumi ini. Haleluya. Haleluya. Kita belajar hari ini banyak sekali dan dalam sekali bahwa pengampunan bukanlah proses yang mudah. Betul, kita harus akui itu. Pengampunan bukan berarti menyangkal luka. Bukan berarti melupakan kejadian. Dan juga bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain. Pengampunan adalah sebuah keputusan mutlak secara rohani untuk melepaskan hati kita dari ikatan kepedihan dan kepahitan. Karena ketika kita tidak mengampuni, sebenarnya kita sedang membiarkan masa lalu kita itu menguasai masa depan kita. Tapi saat kita mengambil keputusan, kita memilih untuk mengampuni, kita memberi ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja menyembuhkan luka yang terdalam di hati kita. Ingat, pengampunan bukan berarti pelakunya pemenang loh. Justru ketika kita mengampuni, kitalah pemenangnya. Pengampunan adalah cara Tuhan membebaskan kita. Jika hari ini Anda sedang membawa luka yang begitu dalam, Tuhan sangat mengerti rasa sakit yang ada di dalam hatimu saat ini. Dan Tuhan sanggup untuk memulihkan hati yang terluka sedalam apapun. Jangan lagi engkau menyimpan luka itu sendirian. Telepon, chat, dan izinkan engkau didoakan. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan Yesus akan mampu memulihkan Anda. Dan apa yang Anda simpan yang disebut sebagai luka yang terdalam itu akan sirna dan hidupmu, hatimu akan dipenuhi damai sejahtera.
Ayat Mas hari ini, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus pasal 4 ayat yang ke-32. Wow, terima kasih sudah mengikuti Syabay Negeri hari ini. Jika Anda terberkati dengan pembahasan ini, jangan lupa untuk mengampuni yang pastinya. Lalu kemudian like, share video ini, dan pastikan Anda subscribe channel Jawaban kami untuk terus mendapatkan konten yang memberkati dan mengubah hidup Anda. Pastor Glenn, thank you so much ya buat insight-insightnya. Saya yakin hari ini semua banyak dipulihkan. Amin. Ya, saya Andi Otniel. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap di CBN Expert. Tuhan berkati.